Nah, ini saya ini saya kasih Zakir Naik nih. Kenapa ya? Karena Zakir Naik itu terkenalnya itu apa? Terkenalnya itu dia selalu bilang seperti ini. Di mana di Bible Yesus berkata, "Akulah Allah dan sembahlah aku." Kalau itu ada, maka saya akan menjadi Kristen. Maksudnya begitu loh. Di video-videonya yang sudah didubing bahasa Indonesia, dia sukanya berkata seperti itu. Kalau ada akulah Allah dan sembahlah aku, saya akan jadi Kristen. Apa ya ada Allah apa itu ayat di Alkitab seperti itu? Ya nggak ada. Tapi apakah tidak adanya ayat itu berarti bahwa Yesus itu bukan Allah? Ya tidak. Kenapa? Karena fakta bahwa Yesus Allah itu tidak perlu melulu dinyatakan oleh formulasi seperti itu gitu loh. Sekarang katakanlah saya itu adalah seorang yang kaya gitu loh. Apakah saya kaya itu harus saya menulis aku adalah orang kaya? Kan tidak harus ya. Saya bisa bilang harta saya tidak habis dimakan 7 turunan. Itu kan sudah berarti saya kaya, ya kan? Jadi fakta bahwa saya kaya itu tidak harus dikatakan dengan ucapan seperti aku adalah orang kaya itu. Begitu pula fakta bahwa Yesus itu Tuhan tidak harus dibuktikan dengan adanya ucapan akulah Allah dan sembahlah aku. Nah, poin saya adalah bagi Pak Deki dan semua orang yang mencari infalibilitas paus di Alkitab maupun di Bapak Gereja. Kita tidak bisa berpikiran kecil dengan mengatakan, oh nanti kalau diajarkan infalibilitas pasti di Bapak Gereja ada. Paus ini adalah infallible begini, atau saya paus dan saya tidak bisa salah begini. Ya itu tidak perlu gitu loh. Kita lihat dulu, kita kan bisa memahami ya. Maksudnya ini apa gitu. Kita bisa mengambil inferensi dari kata-kata yang ditulis oleh para bapak gereja. Dan ini pula studi eksegese Alkitab kan seperti itu ya. Kita tidak sekedar melihat ayat. Kalau kita cuma melihat ayat saja, maka tidak bisa kita mendapatkan doktrin Trinitas, bahkan doktrin hypostatic union, kesatuan hipostatik itu tidak bisa. Karena tidak ada ayat yang jelas-jelas bilang itu. Yang gamblang loh ya. Kalau yang implisit ada dan yang kita harus menerjemahkan gitu. Nah, sekarang kita harus buka pikiran kita. Apakah terjemahan kita itu bisa dipertanggungjawabkan dari perkataan Bapak Gereja dan dari ayat Alkitab? Kalau bisa, ya nggak apa-apa, berarti doktrin itu benar. Kita tidak harus terpana kepada satu formulasi kata-kata tertentu saja. Oke, sekarang yang ini. Ini. Kalau kita mau cari, sebenarnya ada banyak, tapi ini yang paling jelas ya. Bukti infalibilitas ini yang paling jelas itu. Yaitu ayat ini adalah dari Matius bab 16-19 dan dari Matius bab 18 ayat 18. Yaitu, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini adalah suatu ayat yang menunjukkan infalibilitas. Karena apa? Di surga itu tidak bisa ada sesuatu yang salah dan sesat. Nggak bisa. Karena itu surga. Kalau di surga bisa ada sesuatu yang sesat, yaitu bukan surga. Nah, kalau kalau yang diikat di dunia, Yesus mengatakan bahwa apa yang diikat di dunia itu punya double konsekuensi. Tidak hanya terikat dunia, tapi juga terikat di surga. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Karena di surga itu tidak bisa ada yang sesat, maka otomatis yang diikat di dunia itu tidak bisa sesat juga. Gitu. Yes. Dan apa yang kau lepas di dunia juga terlepas surga itu otomatis gitu loh. Karena masih ada embel-embel surganya ini loh. Ini yang nggak bisa. Bagaimana kemudian seseorang diberi kuasa untuk mengikat dengan konsekuensi di surga, tapi kemudian dia bisa mengikat seenaknya saja. Ya pasti Tuhan akan membuatnya supaya dia tidak bisa mengikat yang aneh-aneh. Ya Tuhan pasti akan katakanlah ada Petrus, dia mau mengikat, membunuh orang tua boleh gitu. Itu pasti di stop oleh Allah, nggak bisa. Karena di surga tidak bisa ada hal aneh seperti itu gitu. Jadi gini ya. Dia menentang Injil ini karena katanya dia punya sola fide, Bro Agus. Saya enggak. Iya, mau nggak mau Bro Agus harus terima itu. Dengan sola fide itu seolah-olah Injil ini terbantahkan gitu loh, Bro. Hanya beriman pada Yesus, cuing langsung masuk surga itu. Itu kenyataannya seperti itu memang. Tapi lanjut. Ya.
gitu. Ya oke lah. Pokoknya ini nggak bisa seperti itu ya. Tapi ini ya intinya ya, memang di ayat ini tidak ada bilang, oh Petrus itu infalibilitas. Tapi kan kita ini jangan seperti Syakir naik. Jangan seperti Syakir naik. Kita lihat di sini, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Sementara di surga tidak bisa ada yang sesat. Jadi otomatis yang diikat di dunia ini tidak boleh sesat gitu loh. Karena ada konsekuensinya di surga. Jadi ini adalah ayat yang infallible.